Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia, kenikmatan yang Allah berikan kepada kita yang tiada henti-hentinya. Sehingga pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka untuk saling menasihati. Semoga pertemuan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, topik yang akan kita bahas pada kesempatan pagi hari ini adalah tentang 10 hal yang bisa menggugurkan dosa-dosa seorang hamba. 10 hal yang bisa menggugurkan dosa-dosa seorang hamba. Sesungguhnya surga adalah dar at-taibul mahab. Kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Al-Wabilus Shayyib, surga adalah negeri yang berisi suatu yang suci, yang murni, tidak terkontaminasi dengan kotoran sedikit pun dan tidak terkontaminasi dengan najis sedikit pun. Sebaliknya neraka Jahannam adalah dar al-khubth al-mahad, yaitu negeri yang murni isinya hanyalah najis, isinya hanyalah dosa, isinya hanyalah keburukan, tidak ada sedikit pun kebaikan di dalamnya. Maka seseorang kalau ingin masuk ke dalam surga, maka dia harus bersih dari segala bentuk najis yang mengotori dirinya. Dia harus bersih dari segala bentuk dosa yang mengotori dirinya. Apakah najis kesyirikan, ataukah najis kemaksiatan, ataukah najis kebid'ahan. Maka dia harus bersih dari najis-najis tersebut agar dia bisa masuk dalam surga. Karena Allah tidak mengizinkan orang untuk masuk surga kecuali orang-orang yang thayyibin, yaitu orang-orang yang mereka bersih. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibina yaquluna salamun alaikum udkhulul jannata bima kuntum ta'malun." Dalam surat An-Nahl kata Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang diwafatkan oleh para malaikat thayyibin dalam kondisi baik, itu dalam kondisi bersih diri mereka, ya. Yaquluna salamun alaikum. Maka malaikat berkata kepada orang-orang yang suci tersebut, keselamatan bagi kalian. Udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Masuklah kalian ke dalam surga karena amal perbuatan kalian. Di sini perhatikan Allah Subhanahu wa taala mensifati para penghuni surga yang akan masuk surga dengan thayyibin, yaitu orang-orang yang bersih, yang suci. Dalam ayat yang lain di akhir surat Az-Zumar, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Kata Allah Subhanahu wa taala, maka orang-orang yang bertakwa kepada Rabb mereka digiring menuju pintu surga, yaitu setelah mereka melalui tahapan-tahapan di padang mahsyar, akhirnya di ujungnya mereka digiring ke menuju surga. Ya, sampailah mereka tiba di pintu surga. Wa futihat abwabuha, kemudian pintu surga pun dibukakan bagi mereka. Wa qala lahum khazanatuha, maka para penjaga surga berkata, salamun alaikum, keselamatan atas kalian, tibtum, sungguhnya kalian dalam kondisi thayyibin, yaitu dalam kondisi suci. Fadkhuluha khalidin, masuklah kalian ke dalam surga dengan kekal abadi. Ini dalil menunjukkan bahwasanya para penghuni surga harus bersih tubuh mereka dari najis apapun, najis kesyirikan, najis kebid'ahan, najis kemaksiatan. Kalau tidak bersih, mereka tidak bisa masuk dalam surga. Karena sebagaimana saya katakan tadi,
Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan surga adalah dar al-tib al-mahad, yaitu negeri yang murni berisi dengan kesucian, tidak mungkin terkontaminasi dengan najis, dengan kotoran sedikit pun. Sebelum saya lanjutkan, Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah taala dalam kitabnya Al-Wabil Sayyib menyebutkan 3 negeri di akhirat kelak. Pertama, dar at-tib al-mahad, yaitu negeri yang murni isinya kesucian, yaitu surga. Kemudian dar al-khubthil mahad, yaitu negeri yang isinya najis murni, tidak ada kesucian sedikit pun, yaitu nerakanya orang-orang kafir. Kemudian ada yang ketiga, suatu negeri yang bercampur antara al-khubth wa tib, bercampur antara kenajisan dengan kebaikan, itu nerakanya para muwahhidin, yaitu orang-orang usatil muwahhidin, orang-orang Islam yang bermaksiat, yang mereka masih bercampur dalam tubuh mereka antara kebaikan dengan lumuran dosa, maka mereka dicuci dulu di neraka tersebut sebelum masuk ke dalam neraka, masuk dalam surga yang abadi, yang hanya dibolehkan kepada orang-orang yang mereka murni bersih tubuh mereka dari segala najis dosa. Taib. Ini semua menunjukkan bahwasanya seorang berusaha mensucikan dirinya dari dosa-dosa agar dia mudah masuk dalam surga yang kekal abadi. Maka pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan bahas tentang 10 perkara yang bisa membuat seorang bersih dari dosa-dosanya sehingga dia akan masuk dalam surga. Ini penting bagi kita untuk mengetahui ibu-ibu, karena kita tahu, kita sadar kita ini orang-orang yang senantiasa melakukan dosa. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan nahar. Wahai hamba-hambaku, kalian melakukan dosa siang dan malam. Demikianlah kegiatan kita. Ya, kita senantiasa berdosa dengan mulut kita, berdosa dengan mata kita, berdosa dengan pendengaran kita, berdosa dengan komentar kita. Ya. Dan kita ingin dosa-dosa kita disucikan sebelum, ya kalau bisa sebelum kita meninggal dunia, sehingga dengan mudah dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya perlu kita mengenal 10 perkara ini agar bisa kita kerjakan sehingga kita bersih dari najis-najis dosa tersebut. Perkara yang pertama, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, agar seorang bisa bersih dari dosa adalah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini perkara yang sangat luar biasa jika orang diberi taufik oleh Allah untuk bisa bertobat sebelum meninggal dunia. Ya. Sehingga kalau dia bertobat sebelum meninggal dunia, maka dia memupuskan seluruh cita-cita iblis dan syaitan. Iblis dan syaitan ingin agar dia sebelum meninggal dalam kondisi bermaksiat, berdosa, sehingga bisa menemani dia di neraka jahanam. Tapi jika seorang tenggelam dalam kemaksiatan, tahu-tahu di penghujung hayatnya dia bertobat kepada Allah, selesai urusan. Bukankah Nabi SAW bersabda, at-taibu minadz-dzamb kaman la dzamba lahu? Seorang yang bertobat dari dosa seperti orang yang tidak ada dosanya. Ya, bersih. Ya, bersih dari dosa tersebut. Oleh karenanya lihat bagaimana penyihir Fir'aun. Para penyihir Fir'aun yang datang untuk berduel dengan Nabi Musa alaihissalam, yang mereka berduel dengan Nabi Musa alaihissalam duhan, di waktu duha, yaitu sekitar jam 9, jam 10 mereka berduel. Jago-jagoan ilmu sihir. Dan mereka seumur hidup kerjaannya adalah berbuat kesyirikan, belajar sihir, mempraktekkan sihir. Kemudian mereka berduel dengan Nabi Musa alaihissalam, ternyata mereka sadar. Mereka sadar, mereka beriman, ya. Wa ulqiyas saharatu sujada, kemudian mereka sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Qalu amanna bi rabbil alamin, Rabbi Musa wa Harun. Kami beriman kepada Rabbul Alamin, beriman kepada Rabbnya Musa dan Harun. Maka Fir'aun pun marah. Fir'aun kemudian qala amantum lahu qabla an adzana lakum. Kalian beriman sebelum saya izinkan. La uqatti'anna aydiyakum wa arjulakum min khilafin wa la usallibannakum fi judhu'in nakhl. Kata Fir'aun, saya akan potong kaki kalian diselingi dengan tangan kalian. Saya akan salib kalian. Akhirnya mereka dibunuh. Mereka beriman di waktu duha, mereka dibunuh mungkin di waktu asar. Islam mereka, hidup mereka tidak lama, cuma sebentar, tidak sampai 1 hari, kemudian mereka masuk surga. Subhanallah. Iman yang sebentar, yang cuma tidak sampai 1 siang, menghapuskan seluruh puluhan tahun yang berisi dengan kesyirikan, noda-noda kesyirikan, najis-najis kesyirikan. Kenapa? Karena mereka bertobat di penghujung hayat. Ya, maka karena kita tidak tahu kapan kita meninggal dunia, hendaknya kita sering bertobat. Jangan tunda-tunda taubat.
Sebagian orang mau taubat pakai jadwal. Nanti kalau sudah umur 60 baru taubat. Umur 33 sudah tewas. Masih jauh dari jadwal. Kalau saya sudah pensiun baru bertobat. Subhanallah. Jangan seorang berusaha untuk banyak bertobat. Oleh karenanya Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Orang beriman bertobatlah kepada Allah dengan taubat yang sungguhnya. Nah, apa syarat taubat? Syarat taubat kata para ulama ya. 3 yang intinya. Yang pertama yaitu al-iqla' anidham, meninggalkan dosa yang sedang dia lakukan. Yang kedua, an-nadam, menyesali perbuatannya. Yang ketiga, al-azm ala adamil audah, yaitu bertekad untuk tidak mengulangi. 3 ini. Pertama, meninggalkan. Yang kedua, menyesali. Yang ketiga, bertekad untuk tidak kembali. Kalau terpenuhi 3 ini dalam hati seorang, maka taubatnya diterima. Taubatnya diterima dan pasti diterima taubatnya. Dengan syarat dia memenuhi persyaratan ini. Allah berfirman, alam ya'lamu annallaha yaqbalu taubatan ibadih. Tidakkah mereka ketahui bahwasanya Allah menerima taubat dari hambanya? Allah Maha menerima taubat. Innahu, ya, di antara sifat-sifat Allah Tawwabur Rahim. Allah Maha penerima taubat. At-Tawwab yaitu Maha penerima taubat. Maka bisa dipastikan kalau orang bertaubat pasti diterima taubatnya, enggak usah ragu. Tapi yang jadi masalah kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, apakah kita memenuhi persyaratan taubat, itu yang jadi masalah. Apakah kita tatkala bertobat kita memenuhi persyaratan taubat? Sebagian orang bertobat dia bukan karena Allah tapi karena takut sakit ya. Karena kata dokter tinggalkan perbuatan itu ya. Atau takut dicela orang-orang, takut dicela manusia. Kenapa enggak lagi main judi? Aduh, tetanggaku marah-marah semuanya. Ya. Kenapa enggak lagi minum khamar, tidak minum bir lagi? Istriku ngamuk-ngamuk tiap hari. Ya, kenapa lagi tidak begini, tidak begini? Dia meninggalkannya bukan karena Allah tapi karena takut ucapan manusia, itu bukan taubat namanya. Ya, bukan taubat. Taubat itu meninggal karena Allah, menyesali, ya, bukan membangga-banggakan. Saya dulu begini, bangga-banggakan enggak, ya. Saya dulu bajingan, ini bajingan ente bangga-banggakan ngapain ini? Ya. Mamer-mamerkan tato-tatonya terdahulu ngapain? Sudah taubat jangan pamer-pamerkan apa? Maksiat yang sudah kita lakukan, enggak usah. Kemudian bertekad untuk tidak mengulanginya. Kalau sudah terpenuhi ini, maka pasti taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu tolong rapat-rapat sedikit biar ibu yang lain bisa masuk. Baik, Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan. Jadi penggugur dosa yang paling utama adalah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka sungguh beruntung orang yang diberi taufik oleh Allah sehingga dia sering bertobat, terutama dia bertobat sebelum meninggal dunia. Namun ternyata penggugur dosa bukan cuma tobat saja. Sebagian orang menyangka hanya tobat saja yang bisa menggugurkan dosa. Ternyata ada sebab-sebab yang lain. Kita katakan tadi ada sekitar 10 sebab. Kita baru membahas sebab yang pertama. Sebab yang kedua, agar dosa-dosa seorang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, agar najis-najis dosa di tubuhnya bisa berguguran, adalah beristighfar. Beristighfar. Istighfar secara bahasa artinya tolabul maghfirah, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa bedanya istighfar dengan taubat? Istighfar yang sempurna itulah taubat. Istighfar yang sempurna adalah taubat. Seorang kalau istighfar minta ampun, lantas dia meninggalkan maksiat yang dia lakukan, dia menyesali dan dia bertekad untuk tidak kembali, berarti dia bertobat. Puncak dari istighfar adalah apa? Taubat. Tetapi bisa jadi seorang beristighfar tanpa taubat. Kapan? Tatkala dia belum bisa meninggalkan dosa-dosa tersebut. Sebagian orang, sebagian kita tidak bisa meninggalkan sebagian dosa. Dia belum bisa bertobat. Kalau bertobat dia tidak bisa, belum bisa meninggalkan. Misalnya dia kerja di instansi riba, dia tidak bisa tinggalkan. Mungkin bertobat, cara tobat harus tinggalkan. Dia enggak bisa meninggalkan. Meninggalkan belum mampu, imannya enggak kuat, takut, khawatir tidak bisa kasih makan anaknya, khawatir dimusuhin oleh orang tuanya sehingga dia tetap terjebak dalam kemaksiatan. Apakah dia bisa bertobat? Enggak bisa bertobat. Terus apa yang dia lakukan? Dia istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ya Allah ampunilah aku belum bisa meninggalkan maksiat ini. Apakah bermanfaat istighfarnya? Bermanfaat. Dia mohon ampun kepada Allah meskipun dia belum bisa meninggalkannya. Ini bedanya istighfar dengan apa? Taubat. Istighfar yang sempurna adalah apa? Taubat. Ya. Dan banyak di antara kita. Contoh seperti
Saya sering katakan dosa di zaman sekarang ini, misalnya kita sebagai laki-laki, betapa sering kita melihat wanita terbuka auratnya, tiap hari kita lihat. Di YouTube, di Facebook, di Instagram, tiap hari kita lihat. Mau perempuan bule atau perempuan bule potan, kita lihat. Karena kita nggak bisa hindari, tapi kita lihat. Nonton berita, sekarang nonton berita virus corona. Yang bawa berita pakai jilbab enggak? Enggak. Beritanya menarik, pembawa beritanya lebih menarik lagi. Sehingga kita terkadang tidak bisa menghindari. Contoh, itu dosa yang tidak bisa kita hindari. Kita tobat nggak bisa. Apa yang kita lakukan? Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Maka seorang, apakah dia bisa mencapai derajat tobat atau tidak? Karena bisa jadi seorang tobat dalam satu dosa tertentu dan dosa lain nggak bisa tobat. Ada orang seperti itu dan banyak. Dia tidak bisa tobat secara total. Dia tobat dari sebagian dosa, belum bisa tobat dari sebagian dosa. Apa yang dia lakukan? Terus beristighfar. Maka benarlah sabda Nabi SAW, tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsiran. Sungguh beruntung orang yang mendapati dalam catatan amalnya banyak istighfar. Sungguh beruntung orang tersebut. Nanti kalau dia meninggal dunia, kemudian di akhirat dibuka catatan amalnya, isinya banyaknya apa? Istighfar. Kenapa? Dia sering istighfar, dosa-dosanya akan digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan melamun, jangan bengong. Ibu lagi masak sambil istighfar. Astagfirullah, astagfirullah. Sambil naik motor apa? Istighfar. Sambil jemput anak, istighfar. Sambil jemput anak, nunggu anak, istighfar. Ya. Perbanyak istighfar, ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jangan waktu habis buat browsing aja. Ya. Bandingkan ibu jujur, waktu kita untuk Allah dengan waktu untuk browsing dibandingkan. Kebanyakan waktu untuk browsing. Apalagi ibu bahan browsingnya banyak. Browsing tas saja butuh waktu tersendiri. Browsing sepatu, browsing dompet, browsing, yang penting jangan browsing suami orang ya. Kadang-kadang lihat berita artis-artis macam-macam. Ya. Kata orang, suami orang meninggal, ibu pada nangis. Suaminya masih hidup diomel-omelin ya. Istighfar ibu-ibu. Istighfar. Benar atau tidak ibu-ibu? Suami orang menangis, suami orang meninggal, ibu menangis atau tidak? Sebagian nangis, sebagian terharu. Ya. Suaminya sendiri diomelin. Masih hidup lagi. Tunggu meninggal baru ditangisin. Taib, yang dirahmati, ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan. Jadi di antara ibadah yang mulia istighfar dan itu menggugurkan dosa-dosa. Istighfar artinya talabul maghfirah, itu kita berdoa. Astagfirullah. Sebenarnya kita istighfar, kita berdoa. Makanya kita tahu apa syarat doa agar diterima oleh Allah. Kata Nabi SAW, wa'lamu anna Allah la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin lahin. Ketahuilah Allah tidak akan menerima, mengabulkan doa dari orang yang hatinya lalai. Allah tidak akan menerima doa, mengabulkan doa dari orang yang hatinya lalai. Karena istighfar adalah bagian dari doa. Istighfar itu memohon kepada Allah, mohon ampunan. Maka seorang tatkala beristighfar dia konsen, astagfirullah, astagfirullah, sambil menghayati, ya Allah saya banyak dosa, astagfirullah, astagfirullah. Dan benar kita ini banyak dosa, ibu. Ya, tidak ada di antara kita yang suci. Ya, dosa mendengar, dosa melihat, dosa hati, dosa terhadap orang tua, dosa terhadap suami, dosa terhadap anak-anak, dosa terhadap tetangga, ya. Banyak, ya. Kurang menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, masih malas baca Quran, masih malas salat malam, masih malas. Banyak yang kita masih penuh kekurangan. Maka seorang hamba menyadari dirinya, berbanyak istighfar. Apa susahnya kita mengatakan apa? Astagfirullah, 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 astagfirullah. Ya, kita boleh zikir pagi 100 kali astagfirullah, zikir petang astagfirullah 100 kali. Bahkan kita sedang bermajelis Nabi, tatkala bermajelis para sahabat dengar Nabi mengatakan, Rabbi ghufirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim 100 kali. Habis salat duha kita boleh duduk, Allahumma ghufirli wa tub alayya innaka tawwabur rahim 1 kali sampai 100 kali. Jadi perbanyak istighfar. Habis salat, assalamualaikum, assalamualaikum, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Habis salat malam, wabil ashari hum yastaghfirun. Dan mereka di waktu sahur mereka beristighfar. Ya. Subhanallah. Jadi ini ibadah yang agung, banyak istighfar. Karena setiap kita beristighfar, dosa-dosa kita berguguran. Enggak mungkin ibu masuk surga kalau masih banyak najis dosa di badan, enggak mungkin. Yakin ini, enggak mungkin. Harus bersih dulu baru bisa masuk surga. Kalau enggak bersih, enggak bisa.
Maka di antara hal yang bisa membersihkan najis dosa dari tubuh adalah dengan banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib, penggugur dosa berikutnya. Yang ketiga adalah al-hasanat al-mahiyat, yaitu adalah amal-amal soleh yang menggugurkan dosa-dosa. Para ulama mengibaratkan amal soleh itu seperti air, sementara dosa seperti najis. Maka perbanyaklah untuk memiliki air agar najis-najis mudah dihapuskan. Dan kalau kita sudah memiliki air yang banyak, ada najis sedikit, enggak pengaruh. Misalnya kita punya kolam renang air yang banyak, tahu-tahu ada mungkin kencing sedikit, mungkin ada kotoran apa sedikit, enggak pengaruh. Kenapa? Air kita banyak. Dan Nabi SAW bersabda, "Idza balagal ma'u qullataini lam yahmilul khabath." Kalau air sudah mencapai 2 kullah, 200 liter, maka tidak akan mengandung najis. Artinya kalau air banyak, maka dosa-dosa tidak dianggap. Nah, kita berusaha beramal soleh, karena amal soleh itu ibarat daripada air yang mensucikan. Ya. Nabi SAW bersabda contohnya, as-salawatul khams, al-umrah ilal umrah, Ramadan ila Ramadan, Jum'ah ilal Jum'ah, kafaratun lima bainahunna idza syunibatil kabair. Kata Nabi, salat 5 waktu, Jumat yang 1 sampai Jumat berikutnya, Ramadan yang 1 sampai Ramadan berikutnya, umrah yang 1 sampai umrah yang berikutnya akan menghapuskan dosa-dosa di antara keduanya. Kata Nabi SAW, tabi'u bainal haji wal umrah, fa innahuma yanfiyani al-faqr wa dhunub, kama yanfil kir khabathal hadid. Ikut sertakanlah haji dan umrah. Kalau sudah haji, umrah lagi. Kalau sudah umrah, haji lagi. Karena kedua perkara ini, haji dan umrah, akan menghapuskan kemiskinan dan menghapuskan dosa-dosa sebagaimana alat pandai besi akan menghilangkan karat besi. Kalau punya rezeki tidak ada masalah kita umrah. Tiap tahun umrah sekali tidak ada masalah. Ya. Jangan umrah tiap bulan ya. Ya. Karena repot banyak. Kalau saya tidak apa, karena saya guide, pembimbing. Tapi kalau ibu kan banyak kewajiban ya. Paling tidak kalau punya rezeki setahun sekali kita umrah. Masya Allah. Menggugurkan dosa-dosa, menghilangkan kemiskinan. Haji yang mabrur, kata Nabi SAW, man hajja lillah walam yarfuth walam yafsuk raja'a min dzunubika yaumin waladatuhu ummuh. Barang siapa yang berhaji karena Allah, lillah. Man hajja hadzal baita lillah. Barang siapa berhaji karena Allah, bukan karena riya, bukan karena pamer, bukan karena ingin selfie-selfian, bukan. Tapi dia berhaji karena Allah, bukan karena ingin dipanggil Pak Haji. Walam yafsuk walam yarfus, tidak bermaksiat tatkala hajian dan tidak melakukan pelanggaran berupa rayuan kepada suami padahal sedang masih dalam kondisi ihram. Apa yang Allah berikan? Raja'a min dzunubika yaumin waladatuhu ummuhu, akan bersih dari dosa-dosanya seperti baru dilahirkan dari perut ibunya. Masya Allah. Kita sudah kumpulkan catatan amal kita, isinya hitam, merah, hitam, merah, hitam, merah. Kemudian kita haji mabrur, bersih lagi seluruhnya. Masya Allah. Amal ibadah yang luar biasa. Ya. Oleh karenanya, selama kita masih hidup, ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berusaha beramal soleh sebanyak-banyaknya agar dosa-dosa kita diampuni. Apa kata Nabi, kata Allah Subhanahu wa taala? Wa aqimis salata tarafayn nahari wa zulafan minal lail. Innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Kata Allah Subhanahu wa taala, dirikanlah salat di pagi hari dan petang hari dan di malam hari. Sungguhnya kebaikan-kebaikan akan menghilangkan dosa-dosa. Ini kasusnya bagaimana? Ayat ini turun gara-gara ada seorang pemuda, seorang lelaki sahabat, dia bermaksiat. Dia melihat seorang wanita di ujung kota Madinah, dia tidak sabar. Akhirnya dia cium itu wanita, dia pegang itu wanita dan dia tidak gauli. Setelah itu dia merasa berdosa. Dia merasa berdosa. Gelisah karena dia telah melakukan dosa, menyentuh wanita yang tidak halal baginya. Maka dia pun pergi kepada Nabi SAW. Dia berkata, ya Rasulullah, akim alaihi haddan. Ya Rasulullah, tegakkan hukum had bagiku. Dan kita tahu, kalau berzina baru ada hukum had. Tapi kalau hanya memegang, mencium, merayu, tidak ada hukum had. Maka dia berkata, ya Rasulullah, akim alaihi haddan. Ya Rasulullah, tegakkan hukum had. Maka Nabi tidak menjawab. Kemudian diikomatkan. Kemudian dia solat berjamaah bersama Nabi SAW. Setelah dia solat, Nabi bertanya, as-salaita ma'ana? Kau tadi solat sama saya tidak? Kata dia, iya. Maka turunlah firman Allah, innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Dirikanlah solat, sungguhnya kebaikan-kebaikan bisa menghilangkan dosa-dosa. Ternyata solat berjamaahnya tadi menggugurkan apa? Dosanya. Ini dalil bahwasanya amal soleh bisa menggugurkan dosa. Tapi bapak-bapak jangan salah paham ya. Lah cium sana cium sini tinggal solat berjamaah. Enggak. Ini kasusnya beda. Dia datang gelisah ya, takut. Bukan cium sana cium sini besok mau cium lagi, enggak. Karena sebagian orang terkadang salah paham ya. Ya.
Gampang sekali diampuni ya Ustaz. Ya beda. Beda-beda orang. Taubat bertingkat-tingkat. Istighfar bertingkat-tingkat. Tidak sama. Satu istighfar, kualitasnya bisa beda. Contoh, ada seorang wanita di zaman Nabi berzina, kemudian dia laporkan dirinya. Kemudian Nabi tegakkan hukum rajam. Meninggallah wanita tersebut. Kemudian Nabi menyolat jenazah kepada wanita tersebut. Umar berkata, ya Rasulullah, Anda menyolatinya padahal dia berzina. Apa kata Nabi SAW? Laqad tabat taubatan. Lau qusimat ala sab'ina min ahlil madinati lawasi'athum. Kata Nabi, wanita ini tobatnya luar biasa. Dia bertobat dengan tobat yang agung. Kalau dibagi untuk 70 orang tobat dari penduduk Madinah masih cukup. Ini menunjukkan tobat orang bertingkat-tingkat. Istighfar orang bertingkat-tingkat, hijrah orang bertingkat-tingkat, totalitasnya bertingkat-tingkat, beda-beda, tidak sama. Ya. Oleh karenanya, ya, di antara hal yang bisa membuat kita diampuni dosa-dosa adalah dengan banyak melakukan amal soleh. Maka saya katakan kepada ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini nasihat buat saya pribadi dan juga bagi ibu yang saya hormati. Kita ini sekarang hidup di zaman medsos ya, zaman yang waktu kita banyak terbuang. Terkadang kita kurang perhatian sama suami, terkadang kita kurang perhatian sama anak. Ini terjadi. Pulang ke rumah, suaminya dari kantor pengen ketemu ngobrol sama istrinya lagi main apa? WA. Akhirnya suaminya daripada marah dia juga main WA. Anak kecilnya datang, Abi, Umi, daripada menyibukkan dikasih lagi game. Akhirnya anaknya main game, istrinya main WA, suaminya main WA. Istrinya browsing, ya, tas dibesarin, Zoom. Waktu habis, Quran enggak dibaca. Benar, Quran dibaca. Coba jujur, kita setiap hari baca berapa halaman? Saya enggak bilang berapa juz. Berapa halaman kita baca Quran? Sementara berita yang kita dengar, berita ini, berita berita artis, berita maksiat, ya. Tukang maksiat kita ikuti beritanya. Subhanallah. Waktu terbuang-buang. Terus apa yang mau kita banggakan? Mau kita bertemu Allah dengan apa? Sementara maut bisa jadi datang tiba-tiba. Maka maksud saya manfaatkan waktu agar kita punya kebaikan yang banyak. Karena Allah Maha Adil. Ada timbangan hari kiamat, Allah timbang kebaikan dengan keburukan. Ibu-ibu konsen, masih ada orang tua, berbakti sama orang tua. Ada suami berbakti sama suami, ya. Jadikan suami ya ridho dengan kita. Kalau ibu meninggal dunia, suami senang, insya Allah masuk surga. Karena Nabi SAW berkata kepada seorang wanita, "Unzuri aina anti minhu fa innahu jannatuki wa naruki." Lihatlah bagaimana posisimu di hati suamimu. Sungguhnya suami itu surgamu atau nerakamu. Kalau suami ridho, senang lihat kita, ya. Kalau dia di luar, dia ingin pulang ketemu kita, insya Allah itu berarti pintu surga di depan kita. Tapi kalau suami lihat kita sakit matanya, ya, kalau di rumah gelisah pengen keluar, ngobrol sama kita enggak betah, pengen telepon teman-temannya, ya, kita perbaiki. Mungkin kita yang salah atau suami kita yang brengsek, ya. Intinya kita perbaiki. Berusaha mencari ridha suami. Itu adalah amal soleh yang luar biasa. Tidak usah beramal soleh jauh-jauh. Kata Allah, waqarna fi buyutikunna, tetaplah kalian di rumah kalian. Di dalam rumah itu banyak sarana untuk beramal soleh. Ngurus anak-anak beramal soleh, ngurus suami beramal soleh. Ya. Saya kasih contoh saja, ya. Saya cerita aja. Saya punya kawan, istrinya 3. Bukan saya ya, kawan saya. Tolong jangan salah dengar ya. Kawan saya istrinya 3. Dia bilang, Ustaz, istri saya semua Masya Allah. Tapi istri nomor 2 saya paling sayang Ustaz. Kenapa? Bukan karena kecantikan, yang lain juga cantik. Cuma ini yang nomor 2 ini luar biasa. Kenapa? Saya sebelum sampai ke rumah dia telepon, dia WA, ayah mau makan apa? Ayah mau disiapin apa? Masya Allah. Ya. Padahal dia datang tidak bawa bunga mawar, enggak. Dia datang biasa aja. Nanti sampai di rumah, dibukakanlah kaos kakinya, dibukakanlah bajunya, kemudian waktu makan disiapin makan, kalau ada ikan, tulang-tulangnya diambilin, dipisahin, kemudian dagingnya disuapin kepada suaminya. Itu yang buat saya tidak bisa lupa Ustaz. Ibu bisa begitu enggak? Nah. Kalau suami datang, kalau kukunya panjang dipotongin, kalau giginya kuning disikatin. Nah, itu amal soleh. Ibu enggak usah amal soleh terlalu muluk-muluk. Mau ke sana pengajian sini.
Praktek di rumah itu penting. Penting. Ya. Jadi maksud saya kita ini hidup tidak lama, enggak tahu kapan kita dipanggil oleh Allah. Sekarang virus corona sudah masuk lagi. Ya. Biasanya saya diperiksa kalau di bandara, tadi masuk sini aja diperiksa. Ya, pengertian aja ya. Kita enggak tahu ya. Saya diperiksa waktu ke Singapura, waktu ke Malaysia, ya. Ternyata ke tetangga juga diperiksa. Jadi sudahlah, kita harus banyak beramal soleh, ya. Sudah saatnya kita sadar kegiatan-kegiatan tidak bermanfaat sudah kita left aja ibu-ibu ya. Tinggalin aja udahlah. Apalagi kalau kita baru melakukan maksiat, kata Nabi SAW, wa atbi sayyi'atal hasanah tamhuha. Kalau kau melakukan maksiat, sertakanlah dengan kebaikan, niscaya Allah akan menghapuskan dosamu. Ini lebih ditekankan lagi, kita baru bermaksiat segera banyak istighfar, segera bersedekah, segera berbakti sama orang tua. Sebaik Allah mengatakan kalau engkau baru melihat yang haram, segera lihat Al-Quran, baca itu Al-Quran. Semoga pandangan yang melihat Al-Quran bisa menghapuskan pandangan harammu. Jadi banyak melakukan kebajikan dan ini akan menghapuskan dosa-dosa. Ini yang keberapa tadi Ibu? Yang ketiga. Tapi perkara yang keempat yang bisa menggugurkan dosa-dosa adalah sabar dalam menerima musibah dan ujian. Sabar dalam menerima musibah dan ujian. Setiap kita tidak ada yang luput dari namanya ujian. Dan itulah tabiat kehidupan. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Kami ciptakan manusia dalam kepayahan. Siapapun dia pasti diuji. Mau dia presiden, mau dia jenderal, mau dia kopral, mau dia ibu rumah tangga, mau dia laki-laki, perempuan, bos, anak buah, satpam, semuanya pasti diuji. Entah diuji dengan ekonominya, entah diuji dengan anak buahnya, entah diuji dengan bosnya, ada yang diuji dengan mertuanya, ada yang diuji dengan suaminya, ada yang diuji dengan istrinya, ada yang diuji dengan anak-anaknya, ada yang diuji dengan tetangganya brengsek, masing-masing diuji. Nah, setiap musibah yang menimpa kita tidak otomatis menggugurkan dosa-dosa kita. Karena yang Allah lihat bukan musibahnya, tapi yang Allah lihat adalah bagaimana sikapmu menghadapi musibah tersebut. Itulah yang bisa mendatangkan pahala, yang bisa menggugurkan dosa-dosa. Ya. Makanya jika orang dikasih musibah, ternyata dia ngamuk, dia tidak dapat pahala, bahkan dapat dosa. Kata Nabi SAW, Laisa minna man darabal khududa wa syaqqal juyuba wa da'a bid'awal jahiliyah. Bukan dari golongan kami orang kalau terkena musibah dia tampar-tampar wajahnya. Dia robek-robek bajunya. Dia menyeru dengan seruan jahiliyah. Kata Nabi bukan dari golongan kami. Ya, kalau ibu terkena musibah, banting piring, subhanallah. Banting pintu, gebrak. Kalau anaknya bisa dibanting, banting anaknya. Kalau suaminya bisa dibanting, banting suaminya. Ini seperti ini dia berarti tidak sabar. Apakah dapat pahala? Enggak. Saya ceritakan seorang wanita. Dua sikap yang berbeda. Seorang wanita misalnya suaminya menjengkelkan, ngomel-ngomelin dia. Kamu perempuan brengsek, gembrot, pesek, pendek misalnya. Ini parah suami ini ya. Tapi kemudian dia menangis, dia mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia jawab dengan baik, wahai suamiku, jangan kau celah diriku, ya. Ini satu, ini dapat pahala. Yang satu digituin, sudah. Dia banting suaminya. Dia banting pintu. Ya enggak dapat pahala. Karena sekedar hanya musibah tidak menggugurkan dosa. Tapi sikap kita menghadapi musibah itulah yang akan menggugurkan apa? Dosa. Oleh karena Nabi SAW bersabda, La yusibul muslim min nasabin wala wasabin wala hammin wala hazanin wala ghammin wala adhan wala syauka hatta syauka yushakuha illa kafarallahu bi khotoyahu. Tidaklah menimpa seorang muslim atau muslimah berupa keletihan atau sakit atau kesedihan atau kekhawatiran atau kegelisahan atau gangguan dari orang lain atau duri yang mengenainya kecuali Allah akan menghapuskan dosa-dosanya. Ibu-ibu letih ngurus anak, ngurus suami enggak gampang, letih ya. Persiapkan baju suami ya. Kalau suami mau safar siapkan kopernya ya. Dan segalanya. Ini letih, bersih-bersih rumah. Diniatkan karena Allah. Ini aja keletihan ini, yang itu bukan musibah, hanya sekedar rutinitas harian. Itu dapat pahala ibu-ibu. Itu menggugurkan apa? Menggugurkan dosa-dosa. Kalau ibu dikasih sakit oleh Allah, sabar. Nabi pernah berkata kepada seorang wanita, la tasubbil humma fa innaha tudhibu khotoya bani Adam kama yudhibul kirkhabathal hadid. Janganlah
engkau mencela demam. Sungguhnya demam itu bisa menghilangkan dosa-dosa sebagaimana alat pandai besi menghilangkan karat besi. Demam, ya, demam. Orang terkena penyakit sabar. Ya, terkena penyakit sabar. Oleh karenanya Nabi menyebutkan kalau orang terkena wabah apapun, corona dan yang lainnya, kemudian dia sabar, maka dia mati syahid. Dia mati apa? Syahid. Sabar. Dia tahu ini dari sisi Allah. Dia tahu dia tidak bisa menghindar. Dia sabar, ya, tawakal, maka kalau dia meninggal dia mati syahid. Jadi ibu-ibu terkena musibah apapun, penyakit, jangan ngamuk-ngamuk, jangan ya Allah kok enggak sembuh-sembuh ya Allah. Itu enggak boleh seperti itu. Enggak boleh mengeluh. Sakit iya, sakit nih, enggak apa-apa, tapi jangan protes kepada Allah. Ya. Kemudian kesedihan. Kalau seorang mengalami kesedihan, teringat masa lalu yang tidak bisa hilang, selalu terngiang-ngiang di telinganya, selalu terbetik dalam hatinya perkara-perkara keindahan yang dia telah luputkan. Misalnya seorang ibu, anaknya meninggal, dia ingat terus anaknya. Lihat mainan anaknya, nangis lagi. Lihat foto anaknya, nangis lagi. Kesedihan, maka ini menggugurkan dosa-dosanya kalau dia bersabar karena Allah. Kekhawatiran, hamin itu kekhawatiran tentang masa depan. Seperti kita ini sekarang, dengar corona. Ada kegelisahan atau tidak? Ada. Kekhawatiran ada. Mau safar khawatir, mau pergi ke tempat keramaian khawatir, ada. Manusiawi. Ya. Kekhawatiran ini kalau kita hadapi karena Allah Subhanahu wa taala mengurangi apa? Dosa-dosa. Kegelisahan. Kata Nabi, wala adzan, gangguan orang lain. Orang mengganggu kita, orang ambil harta kita, orang ganggu usaha kita, orang ganggu suami kita, diganggu. Ya. Orang mencela kita, netizen mengganggu kita. Ini kalau kita sabar, bukan kita ngomel-ngomel, ngamuk-ngamuk, kita sabar, ngurangi dosa-dosa. Sabar. Sampai duri yang mengenai seseorang juga akan mengurangi apa? Dosa-dosa. Jadi musibah yang menimpa kita hadapi dengan tenang. Nah, kalau kita menghadapi musibah, ada 3 kemungkinan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, marah. Maka ini tidak dapat pahala, bahkan dapat dosa. Kata Nabi, "Wa man sakhita falahu sukhtu." Barang siapa yang murka, maka bagi dia kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Protes dengan Allah, ngamuk, banting sana banting sini, dia enggak dapat pahala. Yang kedua, dia sabar. Ini derajat yang harus dia sabar agar dia dapat pahala. Yang ketiga, derajat yang tinggi, tidak semua orang bisa melakukannya, ridha. Apa itu ridha? Dia nyaman, dia nikmati musibah tersebut. Kita susah mencapai derajat ridha. Contohnya gimana? Sakit gigi. Kalau yang pertama, ini apa kurang ajar, marah-marah, itu namanya enggak dapat pahala. Tetap aja bengkak-bengkaknya enggak hilang, omelannya tambah membuat sakit giginya. Yang kedua, bersabar, ya Allah, sakitnya sabar. Sakit tadi Allah. Sakit minum obat, sakit sabar, dapat pahala. Yang ketiga, nikmati. Enggak apa-apa. Enggak sembuh juga enggak apa-apa. Dia nikmati. Bedanya antara sabar dengan ridho, kalau sabar berharap musibah itu hilang, kalau ridho tidak berharap. Dan kita susah mencapai derajat apa? Ridho. Tapi ada orang seperti itu. Ada orang seperti itu. Contoh, saya pernah ketemu seorang hajian sama saya. Dia cuci darah setiap hari, manual. Dia karena hajian dia ada selang masuk sini, ada klep keluar di sini. Jadi dia bawa alat pembersih sendiri. Satu hari 2 kali, 1 kali, entah berapa menit saya lupa. Dia pernah bilang sama saya, Ustadz, boleh enggak saya berdoa Ustadz agar saya senantiasa demikian? Saya tidak ingin sembuh Ustadz. Kenapa? Benar, setelah saya mengalami penyakit ini banyak hikmah saya yang dapatkan. Saya selalu ingat Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak sombong, saya tidak angkuh. Dia cerita, ya, artinya dia merasa musibah tersebut nikmat bagi dia. Ini namanya dia ridha. Namanya apa? Ridha. Ya. Dan ini butuh ilmu agar seorang bisa ridha dengan musibah yang menimpanya. Tapi minimal seorang bersabar. Jika dia bersabar, maka dosa-dosanya akan digugurkan. Taib, sebab yang berikutnya adalah doa dari orang lain. Doa bisa dari malaikat, bisa dari orang lain. Malaikat mendoakan orang-orang yang beriman. Dalam ayat Allah berfirman, "Alladzina yahmiluna al-arsya wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim
wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilaka wa qihim adzabal jahim rabbana wa adkhilhum jannati adnin allati wa'adtahum wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim innaka antal azizul hakim wa qihimus sayyi'at. Doa yang panjang kata Allah dalam surat Ghafir, dan para malaikat yang memikul arsy Allah dan para malaikat yang berada di sekitar arsy Allah, mereka bertasbih kepada Allah dan mereka beriman kepada Allah dan mereka berdoa. Mereka berkata, ya Rabb kami, ampunilah orang-orang yang bertobat kepadamu, yang mengikuti jalanmu. Ya Rabb kami, jauhkanlah mereka dari siksa api neraka. Ya Rabb kami, masukkanlah mereka ke dalam surga bersama orang tua mereka yang soleh, istri mereka yang soleh, anak-anak mereka yang soleh. Bayangkan malaikat doakan orang-orang yang bertobat. Contohnya lagi, kata Nabi SAW, jika seorang mendoakan saudaranya bidhahril ghaib, yaitu orang lain tidak tahu dia doakan saudaranya, maka malaikat berkata kepadanya, walaka bimithl, semoga kau mendapatkan seperti apa yang kau mintakan buat saudaramu. Sehingga kata para ulama, di antara cara agar doa kita dikabulkan, kalau kita kelilit utang, kita doain saudara kita misalnya, ya Allah lunaskanlah hutang-hutangnya. Malaikat mengatakan, semoga kau juga dilunasi. Ya. Orang yang bersedekah, maka malaikat mendoakan mereka di pagi hari, Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Ya Allah, berikanlah orang bersedekah ganti baginya. Demikian juga ada orang yang masih hidup. Seandainya seorang meninggal dunia, disolatkan oleh 40 orang yang ahli tauhid, maka diampuni dosa-dosanya. Apa kata Nabi SAW? Ma min rajulin muslimin yamutu fayakumu ala janazatihi arba'una rajulan la yusyrikuna billahi syai'an illa syafa'ahum fih. Kata Nabi SAW, tidaklah seorang muslim atau muslimah meninggal dunia, lantas menyolatkannya 40 orang tidak berbuat syirik sama sekali, kecuali Allah akan memberi syafaat bagi mereka untuk mayat tersebut. Oleh karenanya kalau orang tua kita meninggal, suami kita meninggal, istri kita meninggal, kita kontak kawan-kawan kita yang kita tahu mereka jauh dari kesyirikan. Mereka orang-orang yang tulus, tidak ujub, tidak sombong, tidak riya. Mereka jauh dari namanya jimat-jimat, tidak percaya sama dukun, tidak percaya sama ramalan. Ya, mereka yang bertauhid, maka suruh mereka sholat. Kalau mereka sholat 40 orang saja, mereka tidak berbuat syirik kepada Allah, maka akan diberi syafaat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengampuni dosa-dosa mayat tersebut. Kemudian juga yang paling penting adalah kalau kita sudah meninggal, ada orang-orang yang setia mendoakan kita. Ini yang saya ingatkan Bapak dan Ibu-ibu. Ketahuilah Bapak dan Ibu-ibu, orang yang paling setia mendoakan kita cuma 3 orang yang paling setia. Siapa mereka? Orang tua kita. Yang kedua pasangan ketiga. Yang ketiga anak kita. Inilah 3 orang yang setia mendoakan kita. Tanyakan kepada diri kita, siapa orang yang paling sering kita doain? Orang tua kita, istri kita atau suami kita, sama anak kita. Itu yang sering kita doain. Maka 3 orang yang paling sering doakan kita adalah orang tua kita, istri kita atau suami kita atau anak kita. Kakak adik doain kita mungkin, tapi belum tentu setia. Kita saja tidak setia doain kakak dan adik. Teman-teman doain kita, oh jarang. Kita saja jarang doakan teman-teman, ya tidak? Ibu-ibu sering doain temannya? Jarang. Ibu-ibu sering doain ustadznya? Jarang. Ibu-ibu sering gibahin ustadznya? Enggak didoain malah digibahin ya. Jadi siapa yang setia doain kita? Orang tua, istri sama anak. Berbuat baiklah kepada mereka, agar mereka kalau kita sudah meninggal, mereka senantiasa doain kita. Tetapi biasanya orang tua meninggal terlebih dahulu sebelum kita. Dan itu yang terjadi. Tinggallah 2 orang yang setia. Istri sama anak. Suami sama anak. Terus kalau kita meninggal, istri kita doain kita. Apakah dia setia? Wallahu alam. Kalau dia kawin lagi, wah lain lagi urusannya. Dia menangis sebulan, 2 bulan, 4 bulan, 5 bulan, kemudian dia nikah lagi. Kalau dia nikah lagi, mungkin dia masih ingat kita, doain kita. Tapi kalau suaminya ternyata lebih soleh, kita sering dilupakan. Suaminya lebih soleh, lebih kaya, lebih baik, wah suami saya dulu kurang ajar rupanya ya. Ibu juga, ibu kalau suami baik sama ibu baik sama suami, ibu meninggal, apa suami doain? Suami doain. Tapi kalau ibu ternyata kurang ajar sama suami, mana suami mau doain? Ibu meninggal, suami langsung kawin, besoknya langsung kawin.
Jangankan ibu sudah meninggal, masih hidup, kadang suami sudah kawin juga. Ya maka baiklah sama suami agar sering didoain. Dan yang paling setia adalah anak. Maka ibu kalau punya anak, itu aset terbaik. Makanya Nabi sebutkan di antara 3 amalan yang masih tersisa kalau seorang meninggal dunia, waladun solihun yadu'ulahu, anak soleh yang mendoakannya. Itu anak pegang erat-erat. Ajar dengan kebaikan, sabar mendidik mereka. Duduk sama mereka, ngobrol, kasih nasihat-nasihat. Terkadang kita sikapi sebagai anak, terkadang kita sikapi sebagai kawan, ngomong dengan mereka. Percuma anak kita berhasil dunianya, pejabat, doktor, tapi dia tidak beragama. Kalau dia tidak beragama, malah sholat. Kapan mau doakan kita? Untuk doain dia saja dia nggak pernah doain, apalagi doain kita. Taruhlah anak kita dari sisi duniawinya ternyata lambat. Mungkin dia terbelakang otaknya. Mungkin dia bodoh secara dunia. Tapi ternyata dia rajin sholat. Itulah yang akan doain kita kalau sudah meninggal dalam kuburan. Siapa yang doain? Ini anak-anak seperti ini. Oleh karenanya jangan kita hanya tujuannya anak saya jadi orang berhasil dunianya. Lihat juga agamanya. Nasihati dia. Ajarin baca Quran. Ajarin zikir pagi petang. Ajarin. Nak doain abi. Ini lafalnya. Rabbi ghufirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Nak ucapkan doain dalam solatmu, dalam sujudmu, duduk di antara 2 sujud, doain abi dan ummi. Ajarin. Karena kalau kita sudah meninggal, anak kita mungkin masih hidup 40 tahun lagi, 50 tahun lagi, kita dalam alam barzah. Siapa yang nemani? Kalau bukan doa dari anak-anak. Teman-teman doain, jarang. Jangan terlalu berharap sama kawan-kawan. Belum tentu mereka setia mendoakan kita. Ini sangat penting. Di antara hal yang bisa menggugurkan dosa-dosa adalah doa orang-orang yang sayang kepada kita. Tapi yang berikutnya, yang keenam yang bisa menggugurkan dosa-dosa adalah amalan soleh yang dikerjakan orang lain untuk kita. Amalan soleh yang dikerjakan orang lain untuk kita. Para ulama sepakat ada 2 amal soleh yang kalau dikerjakan oleh orang lain untuk kita maka sampai kepada kita. Yang pertama adalah haji dan umrah, yang kedua adalah sedekah. Yang pertama haji dan umrah, yang kedua adalah sedekah. Kalau ada orang bersedekah atas nama kita, misalnya kawan kita, waduh kawan saya dulu baiknya, dia sedekah atas nama kita, kita sudah meninggal. Maka sampai kepada kita dan ini mengurangi dosa-dosa. Ada seorang mungkin masih ingat kita, anak kita, istri kita, orang tua kita, anakku sudah meninggal atau suamiku sudah meninggal, saya ingin hajikan. Maka pahalanya buat kita. Ini boleh. Adapun selain daripada sedekah dan haji dan umrah seperti mengirim pahala bacaan Quran, maka ini ada khilaf di kalangan para ulama. Ada khilaf. Ada yang mengatakan sampai, ada yang mengatakan tidak sampai. Tetapi yang sepakat adalah sedekah, haji dan umrah. Ya, ini maka sepakat kalau ada orang yang menghajikan kita akan sampai kepada kita dan ini membantu menggugurkan dosa-dosa kita. Taib. Saya cerita sedikit ya. Ada seorang pendeta di pedalaman Kalimantan. Dia masuk Islam gara-gara sebuah risalah kecil tulisannya Syekh Abdul Razak hafizahullah taala tentang asbabus sa'adah, sebab-sebab kebahagiaan. Sampailah risalah tersebut kepada pendeta tersebut, dia baca, kemudian dia tertarik, akhirnya dia masuk Islam. Dia masuk Islam. Kemudian dia tulis surat pakai bahasa Indonesia buat Syekh berterima kasih dan dia doakan Syekh dan dia kasih hadiah, dia titipkan kepada kawan saya yang tinggal di pedalaman Kalimantan. Akhirnya dia berusaha menemui Syekh. Syekh datang beberapa kali ke Jakarta. Syekh Abdul Razak hafizahullah taala tidak ketemu, akhirnya dia meninggal dunia. Pendeta ini meninggal dunia. Intinya surat itu sampai kepada saya. Hadiahnya juga sampai kepada saya. Kemudian saya terjemahkan surat tersebut ke bahasa Arab, saya berikan kepada Syekh. Ini pendeta. Subhanallah, akhirnya surat tersebut dibaca oleh salah seorang kaya di kota Madinah. Namanya Syekh Yusuf Al-Utair, hafizahullah taala. Orang biasa tapi dia orang kaya. Pemilik, setahu saya pemilik tower sofa di Mekah. Tahu ya? Pernah tidur di situ belum? Ya, sebagian sudah ya. Maka dia bilang sama Syekh, ya Syekh, ini pendeta saya hajikan dia. Subhanallah. Bagaimana seorang di pedalaman Kalimantan dihajikan sama orang kaya di kota Madinah. Tapi kalau Allah berkehendak,
terjadi apa yang terjadi. Saya kadang pikir subhanallah, bagaimana bisa? Mungkin itu pendeta waktu masuk Islam tulus niatnya. Bagaimana yang hajikan dia bukan kerabatnya, bukan temannya, tidak pernah ketemu. Yang hajikan seorang saudagar kaya raya di kota Madinah, menghajikan pendeta tersebut. Dan itu sampai dengan ijma' kesepakatan para ulama. Taib berikutnya yang bisa menggugurkan dosa-dosa adalah fitnah kubur dan dhammatul qabr. Apa itu fitnah kubur? Seorang mukmin ditanya oleh malaikat, man rabbuk wa ma dinuk wa man nabiyyuk? Siapa Tuhanmu? Siapa nabimu, apa agamamu? Difitnah, diuji oleh malaikat Munkar dan Nakir. Seorang sabar menghadapinya, menjawabnya, ini juga menggugurkan dosa-dosa kata para ulama. Di antaranya dhammatul qabr. Dhammatul qabr itu himpitan yang dialami oleh seorang mukmin tatkala dalam kuburan. Dialami oleh orang mukmin. Bahkan kata Nabi SAW, "Lau kana ahadun najian," kalau ada seorang yang selamat dari himpitan kuburan, la naja minha Sa'ad bin Mu'adz, maka Sa'ad bin Mu'adz akan selamat dari himpitan kuburan tersebut. Tetapi Sa'ad bin Mu'adz yang dijamin masuk surga ternyata tidak selamat dari himpitan tersebut. Siapa Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu? Adalah salah seorang pemimpin kaum Ansar yang kata Nabi SAW, ihtazza arsyur rahman li mauti Sa'ad. Arsy Allah bergoyang, bergetar gara-gara wafatnya Sa'ad bin Mu'adz. Ini orang hebat. Tetapi ketika dia meninggal, dia juga merasakan himpitan kubur. Apakah itu azab kubur? Bukan. Tapi dia adalah suatu yang peristiwa yang harus dilewati orang dalam kubur. Sama seperti seorang akan meninggal dunia, mengalami sakaratul maut. Apakah sakaratul maut adalah siksaan? Bukan. Tapi itu adalah kondisi yang berat yang menggugurkan dosa-dosa seseorang. Makanya Nabi SAW juga mengalami sakaratul maut. Kata Nabi, la ilaha illallah inna lil mauti la sakarat. Sungguh pada kematian ada kondisi yang berat. Itu bukan siksaan, tapi itu mengurangi apa? Dosa-dosa atau mengangkat derajat seseorang. Oleh karenanya terkadang Allah mentakdirkan ada sebagian orang Islam yang sebelum meninggal dia mengalami sakit. Untuk apa? Membersihkan dosa-dosanya, menggugurkan dosa-dosanya. Demikian juga seorang masuk dalam kuburan, dia mengalami himpitan, kemudian dilapangkan kembali. Himpitan tersebut yang dia alami juga menghapuskan apa? Dosa-dosanya. Yang berikutnya yang ketujuh, di antara yang bisa menghapuskan dosa-dosa seseorang adalah berapa? 8. Ya sudah, tidak apa-apa yang 8. Alhamdulillah. Yang ke-8 adalah ahwal yaumil qiyamah, yaitu dahsyatnya hari kiamat. Tatkala manusia dibangkitkan, hufatan, uratan, gurlan, buhman, dalam kondisi tidak beralas kaki, tidak berpakaian, belum disunat, ya, tidak bawa apa-apa. Jangankan membawa emasnya, jangan membawa tasnya, sendal aja enggak ada. Baju saja tidak punya. Kemudian dijemur di bawah terik matahari yang jaraknya 1 mil. Kata para ulama, ini menggugurkan dosa-dosa bagi orang yang beriman. Kemudian dia dihisab, dia dimizan, ditanya, disidang oleh Allah. Ini semua menggugurkan dosa-dosanya. Sampai akhirnya lewat sirat. Lewat sirat, ahaddu minas saif, yang lebih tajam daripada pedang. Ya. Wa ahaddu minas sya'ar, dan lebih tipis daripada rambut. Maka orang-orang akan lewat sirat. Di bawah sirat ada neraka jahanam, di ujungnya pintu surga. Maka kata Nabi ada 3 model orang yang melewati sirat. Yang pertama, najin musallam, yang selamat. Lewat selamat langsung sampai pintu surga. Ini pun bertingkat-tingkat. Ada yang kalbarq, ada yang melewati sirat seperti cahaya cepat sekali. Ada yang karihil mursalah, seperti angin berhembus tahu-tahu sampai. Ada yang ka'ajawidil khail, lewati seperti kuda yang berlari cepat. Ada yang seperti onta, ada yang berjalan bertatih-tatih. Yang kedua modelnya tidak selamat. Kenapa tidak selamat? Di samping daripada sirat ada khototif dan kalalib. Apa itu kalalib, khototif? Besi-besi tajam yang ada samping kanan, samping kiri sirat, siap mencabik-cabik orang yang melewatinya. Maka ada yang lewat dicabik langsung lempar ke neraka. Dicabik lempar ke neraka. Mereka masuk dalam neraka jahanam. Ini orang muslim semuanya. Orang kafir tidak lewat sirat, langsung masuk neraka. Yang lewat sirat cuma apa? Orang muslim atau yang KTP-nya Islam. Orang munafik, wallahu alam. Karena dosanya banyak, masuk neraka. Ada model ketiga. Kata Nabi SAW, al-mukhardal. Siapa al-mukhardal? Yaitu orang yang dia punya dosa-dosa, tapi dosa-dosanya tidak sampai masuk ke dalam neraka jahanam. Maka dosa-dosanya dibersihkan dengan cabikan-cabikan besi-besi tadi. Maka dia lewat dicabik, tangannya putus, jarinya putus, dagingnya tercungkil-cungkil. Tapi dia lewat sampai akhirnya di ujung pintu surga. Ini model ketiga, waliyadzubillah. Tapi ini salah satu bentuk dari menggugurkan apa?
dosa-dosa. Semoga kita bagian yang pertama ya. Semoga ibu-ibu termasuk dari bagian yang pertama. Ya, makanya sabar dengan suami ya. Taib. Ini yang keberapa tadi ibu? Yang ke-8. Yang ke-9 di antara yang menggugurkan dosa adalah syafaat. Syafaat dari orang-orang yang kenal dengan kita, yang sayang sama kita. Di antaranya syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Likulli nabiyyin da'watun mustajabah." Masing-masing nabi punya doa yang pasti dikabulkan. Wa inni ikhtaba'tu da'wati syafa'atan li ummati yaumal qiyamah. Adapun doaku aku simpan, ada doa yang aku simpan sebagai syafaat untuk umatku pada hari kiamat. Kata Nabi, "Syafaati li ahlil kabair min ummati." Syafaatku untuk para pelaku dosa besar dari umatku. Siapa orang yang bisa mendapat syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa hiya nailatun insyaallah man mata min ummati la yusyriku billahi syai'a." Umatku yang meninggal tidak berbuat syirik sama sekali, dia akan mendapatkan syafaatku. Maka Bapak dan Ibu kalau ingin dapat syafaat Nabi, berusaha seikhlas-ikhlasnya. Jauhkan diri dari riya, bersihkan diri dari ujub, jangan pernah bangga dengan amalan kita. Jangan berusaha memamerkan amalan kita, jangan. Latih, itu perlu latihan. Ketika Abu Hurairah bertanya kepada Nabi dalam Sahih Bukhari, "Ya Rasulullah, man as'adun nasi bi syafaatika yaumal qiyamah?" Ya Rasulullah, siapa orang yang paling bahagia mendapat bagian syafaatmu yang paling banyak? Kata Nabi, "Man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi." Seorang mengucapkan la ilaha illallah dan dia tulus dari hatinya. Semakin Anda ikhlas, semakin tidak berharap pujian manusia, semakin tidak bangga dengan amalan Anda, semakin tidak berharap pujian netizen. Semakin ikhlas, semakin mudah mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah cuma Nabi yang beri syafaat? Tidak, malaikat juga beri syafaat. Siapa lagi? Kawan-kawan, orang tua, anak, istri, teman-teman bisa beri syafaat. Dengan syarat Allah izinkan. Dengan syarat Anda berhak dapat syafaat. Kalau Anda tidak berhak dapat syafaat, percuma, tidak bisa mereka kasih syafaat. Oleh karenanya Allah ceritakan tentang orang-orang kafir pada hari kiamat kelak. Mereka menyesal karena mereka tidak bisa dapat syafaat. Kata mereka dengan penuh penyesalan, "Fama lana min syafi'in wala sadiqin hamim." Kata mereka, "Ya Allah, kami tidak ada pemberi syafaat bagi kami. Tidak ada kawan karib yang bisa beri syafaat bagi kami." Kata para ulama ini dalil bahwasanya kawan, kerabat, karib, kawan dekat bisa beri apa? Syafaat. Orang tua, anak, istri bisa beri apa? Syafaat. Kalau ada orang soleh beri syafaat kepada kita, maka di antara hal yang bisa menggugurkan dosa-dosa kita pada hari kiamat kelak. Syaratnya bagaimana? Syaratnya kita harus benar. Kita harus apa? Soleh dan soleha. Jauhkan diri daripada kesyirikan agar kita bisa mendapat syafaat. Ini yang keberapa ibu-ibu? Yang 9. Yang terakhir nomor 10 yang bisa menggugurkan dosa-dosa adalah ampunan Allah Subhanahu wa taala. Seandainya semua sudah dilewati 9 poin, dosa-dosanya masih ada, harus masuk neraka, maka Allah ampuni dengan kehendak Allah karena murni rahmat Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sungguhnya Allah tidak mengampuni dosa orang yang mati dalam kesyirikan, dan Allah mengampuni dosa selain kesyirikan bagi yang Allah kehendaki. Kata para ulama, di sana pasti ada hamba-hamba Allah yang Allah kehendaki untuk diampuni. Dan di sana ada hamba-hamba Allah yang pasti Allah tidak ampuni. Nah, kita tidak tahu termasuk yang mana. Ya, tetapi ada hamba-hamba Allah, dosanya masih ada, harus masuk neraka, enggak jadi. Allah ampuni sehingga dia masuk surga. Sama seperti tadi, ada orang harusnya masuk neraka, dapat syafaat Nabi, enggak jadi masuk neraka. Inilah 10 sebab dosa-dosa orang bisa gugur. Kalau ternyata dari 10 ini tidak menggugurkan dosa-dosa seseorang, maka terpaksa dia masuk neraka. Neraka yang akan membersihkan dosa-dosanya. Maka jika orang-orang tersebut masuk neraka jahanam, maka bertingkat-tingkat lamanya mereka dalam neraka jahanam. Ada yang mungkin cuma sebentar, kenapa? Najis dosanya tinggal sedikit, cuma dicemplung sebentar, sudah bersih, masuk surga. Ada yang najisnya banyak, harus tinggal di neraka jahanam bertahun-tahun. Ada yang mungkin ratusan tahun, mungkin ada yang ribuan tahun, ada yang miliaran tahun, baru bisa bersih apa? Dosa-dosanya. Kalau sudah bersih, baru kemudian boleh masuk dalam surga yang kata Ibnul Qayyim adalah dar at-tibul mahad, yaitu negeri yang murni suci.
tidak boleh terkontaminasi dengan sedikit najis pun. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita dan semoga Allah masukkan kita dalam surganya yang penuh kenikmatan yang abadi. Amin ya rabbal alamin. Demikian Bapak-bapak dan Ibu yang rahmatillah Subhanahu wa taala, kalau yang bertanya saya persilahkan. Wallahu taala a'lam bissawab. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini Tad, saya ingin bertanya, misalkan kita ini taruhlah orang tua yang memang secara ekonomi penghasilan udah nggak ada, untuk bekerja juga udah tidak mampu, terus mengharapkan misalkan kita dengan menghadiri kajian ini keberkahan dari menghadiri kajian. Gitu. Terima kasih Tad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Benar kalau sudah nggak ada kegiatan, sudah pensiunan, yang mending cari ilmu ya. Cari ilmu, banyak ngaji, ada pengajian ikut, berharap keberkahan, berharap diampuni dosa-dosanya. Orang yang menuntut ilmu diampuni dosa-dosanya. Ya. Orang yang menuntut ilmu di antara sarana agar diampuni dosa-dosa menuntut apa? Ilmu. Taib. Pertanyaan Ustadz, apakah ada dalilnya? Ataukah apakah ada hubungannya penyakit yang diderita seseorang dengan perilaku atau kekhilafan orang tersebut? Misalnya seorang wanita istri sakit tumor rahim. Ada yang bilang kalau penyakit tumor rahim istri suka melawan suaminya. Wah, ini enggak ada dalilnya. Enggak ada dalilnya. Enggak boleh kita memvonis demikian. Bukankah penyakit? Belum tentu. Penyakit belum tentu siksaan. Terkadang penyakit adalah apa? Ujian. Ya. Kita enggak tahu kalau kita lihat perilaku orang tersebut. Memang dia bejat, memang kurang ajar. Tatkala terkena penyakit hilang itu teguran dari Allah. Tapi kalau seorang kita lihat dia soleh, dia baik, ya bisa jadi itu penggugur dosa atau pengangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Nabi SAW sebelum meninggal dunia mendapatkan panas yang sangat panas. Sampai sahabat waktu datang menyenguk Nabi, dia pegang selimut, selimutnya juga panas. Sampai sahabat berkata, "Ya Rasulullah, innaka tu'ak wa'kan syadidan." Ya Rasulullah, sungguhnya engkau panasnya luar biasa. Kata Nabi SAW, "Na'am. Ini u'ak kama yu'aku rajulani minkum." Sungguhnya aku dapat demam 2 kali lipat daripada kalian. Kenapa ya Rasul? Apa karena pahalanya 2 kali lipat? Kata Nabi, iya. Pahalanya 2 kali lipat. Maka tidak boleh kita vonis orang kena kanker berarti karena zalim sama orang. Enggak boleh seperti itu. Ya akhi, sebagian ulama meninggal kena kanker. Bisa jadi Allah ingin mengangkat derajat mereka di penghujung apa? Hayat mereka. Saya tahu beberapa ulama meninggal kena kanker. Di umur 80, umur 70 sekian kena kanker. Jangan kalau kita vonis, kalau kena kanker berarti karena zalim. Ya akhi. Belum tentu. Ada mungkin yang kena kanker karena zalim, ada yang tidak. Tidak boleh kita kasih hukum apa secara mutlak. Lihatlah kondisi orang. Kalau kena coba. Kalau kena kanker rahim berarti tukang melawan sama suami. Banyak ibu-ibu tukang melawan sama suami tidak kena kanker rahim. Tidak kena kanker rahim. Berarti tidak ada kelaziman. Maka tidak boleh seorang berbicara tanpa ilmu. Kemudian menvonis kalau kena penyakit begini berarti karena begini. Kalau kena penyakit karena begini itu belum tentu. Ya kecuali karena ada penjelasan medis. Misalnya seorang kena penyakit kelamin karena berzina. Ya itu jelas. Ya, itu ada hubungan medis jelas. Yang bisa dipelajari. Tapi kalau gara-gara suka ngomel suami. Kemudian kena kanker rahim itu enggak benar. Mana dalilnya? Enggak boleh kita mengatakan demikian. Akhirnya kalau ada orang kena kanker rahim. Wah ketahuan. Tukang ngambek sama suami. Menggunakan kartu kredit, kredit KPR rumah, kredit mobil. Bagaimana penyelesaian ribanya? Buat diri sendiri dan teman-teman semua. Kalau seorang belum terjebak dalam hal itu semua, maka jangan coba-coba. Ya. Kemarin saja baru istri saya ditelepon dari salah satu bank. Bu mau menawarkan kartu kredit. Saya enggak pakai kartu kredit. Enggak, meskipun enggak pakai cuma penawaran. Terus jelasin gini. Iya ya udah. Ya seperti ini. Kalau kita belum, maka kita hindari. Kalau sudah berusaha melepaskan diri, lunasi kreditnya kembalikan, jangan pakai lagi. Kalau sudah tidak bisa, sudah terlanjur misalnya KPR rumah, kredit mobil, ya sudah bertobat kepada Allah segera selesaikan. Bertobat kepada Allah segera selesaikan. Kalau ada yang bisa kita pinjamin untuk kita lunasi, kita cicil sama dia, itu yang baik. Kalau enggak bisa mau apa lagi? Ya.
segera lunasi dengan sebisa mungkin dan jangan ulangi lagi. Karena kalau kita ulangi lagi maka itu dosa yang argonya berjalan terus. Karena tiap bulan kita riba. Tetapi kalau kita sudah bertobat, insya Allah argo dosanya berhenti, tapi kita segera melunasi dan jangan pernah coba-coba untuk mengulangi lagi. Kapan Anda berani mengulangi lagi? Argo dosa jalan lagi. Dan yang lalu akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya apa? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Faman ja'ahu mau'izatun min rabbih fantaha falahu ma salaf wa amru ila Allah, wa man 'ada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun." Barang siapa yang telah datang kepadanya peringatan tentang riba, kemudian dia berhenti, bagi dia yang telah lalu, enggak ada masalah. Barang siapa yang kembali lagi, bagi mereka itulah penghuni neraka jahanam. Tip. Jika kita melakukan ibadah haji atau umrah untuk almarhum orang tua kita, apakah pahalanya khusus hanya untuk orang tua? Kita juga sebagai anak juga dapat pahala yang serupa atau tidak? Jawabannya, hukum asal kalau kita mensedekahkan atas nama orang tua, misalnya kita sedekah anak yatim, kita niatkan pahalanya untuk orang tua, maka hukum asalnya pahalanya untuk orang tua. Bukan untuk kita. Kita hanya dapat pahala berbakti sama orang tua. Sama kita menghajikan orang lain, mengumrahkan orang lain, maka hukum asalnya pahalanya untuk apa? Orang yang kita hajikan. Adapun kita dapat pahala ihsan, berbuat baik sama orang yang sudah meninggal dunia. Tetapi sebagian ulama mengatakan semoga kita juga dapat pahala haji dan umrah. Semoga. Tapi belum tentu. Yang jelas kita dapat pahala berbakti sama orang tua. Paham? Misalnya anti menghajikan orang tua. Nah, pahala yang jelas buat bapak itu yang mana? Menghajikan bapak, yaitu tawafnya, umrahnya yang berkaitan dengan manasik, ihramnya. Tetapi kalau anti di Mekah baca Quran, ya buat anti sendiri. Kalau anti di Arafah baca Quran, berdoa buat anti sendiri, paham? Yang untuk orang tua adalah yang manasiknya, paham? Selain itu anti misalnya tawaf sunnah, ya buat anti. Anti dalam tawaf berdoa banyak, ya buat anti. Tapi pahala tawafnya, pahala sa'inya, pahala manasiknya buat apa? Orang tua. Tapi saya berharap semoga sebagaimana pendapat sebagian ulama, kalau seorang menghajikan orang lain dengan tulus, mudah-mudahan dia juga dapat pahala haji. Mudah-mudahan. Ustadz, mohon doanya agar saya dapat kerja sehingga dapat segera menabung untuk menikah. Semoga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Antum bangun malam minta kepada Allah, menangis, ya. Keluhkan kesedihan antum kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana perkataan Nabi Yakub alaihissalam, "Innama ashku bathi wa husni ila Allah." Aku hanya mengadukan kesedihanku kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha mendengar. Husnudzan kepada Allah, ya. Jangan khawatir. Apa hukumnya bagi seorang yang pernah disakiti seseorang? Pernah memaafkan orang tersebut tapi belum ikhlas. Ya sudah, ikhlaskan saja. Ya. Jadi ada dua tingkatan memaafkan. Pertama, maafkan, yang lebih tinggi bukan mengikhlaskan, merelakan. Allah mengatakan falyafu wal yasfahu. Maafkanlah dan berlapang dadalah. Maafkanlah dan berlapang dada. Allah mengatakan wa inna sa'ata la'atiyatun fasfahi safhal jamil. Ketahuilah hari kiamat pasti datang, maka lapangkanlah dada dengan cara yang baik. Apa maksudnya? Allah ingatkan, kita ini hidup dunia cuma sebentar. Ngapain kita isi dengan dendam? Kita simpan kejengkelan, ngomel sama orang. Kata Allah, maafkanlah dengan cara yang baik. Apa sofan jamil? Yaitu maafkan tanpa mencela. Ya sudah, saya maafkan. Ini saya dimaki-maki sama dia, sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau saya ngapain lagi? Kalau kita maafkan, kita lapang dada, kita tenteram. Hidup di rumah lebih enak, tidur bisa nyaman, bisa bercanda sama suami. Tapi kalau kita enggak maafkan, setiap lihat orang itu kayaknya kita mau berteriak. Enggak enak hidup seperti itu. Apalagi orangnya kelihatan di mana-mana. Oh, tambah jengkel lagi. Maka sudahlah, ibu-ibu enggak usah dendam. Ngapain dendam? Ibu kalau dendam ya cepat tua. Darah tinggi cepat apa? Naik. Gula cepat naik. Kolesterol cepat banyak. Ya udah, maafkan saja. Maafkan. Dan orang yang paling utama ibu maafkan, suami ibu, ya. Perhatikan.
Bila nasab terputus, doa anak bisa sampai tidak. Tidak ada hubungan doa itu mau nasab, mau tidak nasab, mau kerabat, enggak kerabat bermanfaat. Cuma disebutkan kenapa anak soleh yang mendoakan karena dia yang paling setia. Kita pergi ke kuburan, kita ada nasab enggak sama kuburan? Enggak ada penghuni kubur. Tapi kalau kita doain, ya Allah ampunilah mereka, bermanfaat enggak? Bermanfaat. Paham? Kita doain siapa saja ketemu orang, rahimahullah, semoga Allah merahmatinya, bermanfaat. Tetapi kenapa disebut anak soleh? Karena memang yang benar, yang paling setia mendoakan adalah siapa? Anak soleh. Jadi mendoakan kawan meskipun tidak ada hubungan nasab enggak ada masalah. Contoh ada seorang ngangkat anak. Dia berbaik sama anak tersebut, bukan anak kandungnya, bukan. Tapi anak tersebut tahu diri. Setelah bapak angkatnya, ibu angkatnya meninggal dunia, dia selalu mendoakan. Ya enggak ada masalah, alhamdulillah. Berarti dia tahu diri, dia tahu berterima kasih. Meskipun bukan anak kandung. Apakah dosa zina itu akan dibalas oleh Allah turun kepada anaknya, keluarganya meski sudah bertobat? Jawabannya tidak. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Seorang tidak akan menanggung dosa orang lain. Jangan seperti orang Nasara, bahwasanya Nabi Adam dosa semua tanggung. Seluruh anaknya bawa dosanya Nabi Adam. Padahal Nabi Adam sudah bertobat. Kalau kita Nabi Adam sudah bertobat, sudah selesai. Allah sudah hukum turunkan ke bumi, selesai. Adapun orang Nasara, mereka punya filosofi yang aneh. Nabi Adam dosanya tidak hilang. Harus diwariskan kepada seluruh manusia. Dan yang bisa menebusnya cuma Yesus. Ini enggak benar. Ini filosofi ngaco. Paham ya? Enggak benar. Kita umat Islam enggak. Anak berdosa tidak ada hubungan bapaknya. Ibrahim bapaknya kafir atau tidak? Ibrahim bapaknya kafir atau tidak? Bapaknya kafir. Ibrahimnya enggak. Enggak ada hubungan. Apabila kita ingin bersedekah untuk orang tua yang sudah meninggal, apa kita harus menyebutkan nama orang tua? Tidak perlu, kita niatkan dalam hati, Allah Maha tahu. Contoh misalnya, jadi maksud saya hati-hati. Kita kadang beramal soleh, jangan sampai karena kesombongan. Misalnya kita bangun masjid untuk orang tua. Ya sudah kita niatkan, tidak perlu kita sebutkan masjid tersebut nama bapak aku, tidak perlu. Agar orang-orang tahu bahwasanya kita berbakti telah membangunkan masjid buat bapak. Tidak perlu. Tulis saja masjidnya Masjid Al-Amin, selesai. Yang tahu Allah bahwasanya saya niatkan untuk bapak saya, Allah Maha tahu, sudah selesai. Tidak perlu harus tulis nama bapak, enggak perlu. Masya Allah anak-anaknya soleh ya. Kita khawatir riya. Kalau kita ada riya, pahala kita enggak ada manfaatnya. Maka tidak harus menyebut nama orang tua. Allah Maha tahu. Pak Ustadz, anak saya difabel, tidak bisa toileting, semuanya masih perlu dipapa usia 12 tahun. Amalan apa yang harus dikerjakan untuk anak saya sedangkan sholat saja tidak bisa? Masya Allah, ibu ini diuji dengan ujian yang berat ya. Insya Allah pahala terus mengalir setiap hari. Ya, benar. Saya katakan nggak usah kita kadang ngurus orang aja pahalanya besar, apalagi ngurus anak sendiri. Ya, udah dijalani dengan baik, diurusin. Ini Allah kasih sumber pahala di rumah. Nggak usah cari-cari pahala di luar. Di rumah saja harus berpahala ngurus anak dengan baik. Adapun apa yang bisa dilakukan ya semampu dia. Yang dia mampu. Kalau dia belum mampu sholat berarti dia belum balik. Mungkin dia belum bisa paham. Ya udah enggak ada masalah. Enggak harus. Kalau dia enggak paham ya sudah mau diapain. Tapi kalau dia mulai paham, mulai ajak zikir-zikir. Allahu Akbar, Subhanallah. Kalau dia tidak bisa baca Al-Fatihah, kita ajarin apa? Subhanallah, walhamdulillah. Suruh baca itu saja. Enggak harus baca Al-Fatihah. Kalau dia tidak mampu, khawatir otaknya tidak sampai. Kalau tidak mampu ya di luar kemampuan dia, tidak harus. Ya. Tapi saya tidak tahu persis bagaimana kondisi anak ibu. Ustadz, suami baru poligami. Ini surat kesedihan ya. Suami baru poligami 1 bulan. Allahu Akbar. Kondisi suami pas-pasan. La haula wala quwata illa billah. Belum menunaikan hak-hak istri dengan baik, kemudian nikah lagi. Sebagian perabotan dibawa ke kontrakan istri baru. Masya Allah. Saat ini suami berkeluh kesah, hal materi kurang.
saya hanya bisa bersabar berdoa tiap hari sambil menangis. Apakah hukum suami tidak bisa berbuat adil? Bolehkah saya berdoa, ya Allah kembalikan suami hamba, hentikan hubungannya dengan istri baru? Jangan begitu ya. Kita berdoa, ya Allah, ya mudahkan, kembalikan suamiku kepada jalan yang lurus, mudahkan dia menjalankan apa? Kewajibannya. Jangan kita berangan-angan keburukan. Ya sudahlah dia. Jangan kita bilang semoga suamiku cerai, jangan, itu enggak usah lah. Ini ujian hidup ya. Jalani. Kalau suami kita ceraikan, biar dia cerai sendiri. Jangan kita kasih masukan untuk ceraikan istri yang lain. Nabi melarang. Jangan seorang minta tolaqo ukhtiha litakfi'a ma fi ina'iha. Nabi melarang seorang wanita meminta kepada suami menceraikan madunya agar dia mengambil seluruh bagian dari madunya. Ini haram hukumnya. Enggak boleh. Kalau suami kita ternyata qadarullah poligami, ya sudah kita bersaing sehat ya. Kita berusaha memperbaiki diri. Oh, salah ngomong enggak? Saya salah ngomong? Hah? Kan enggak boleh minta cerai istri yang lain ya. Ya kita bersaing secara sehat. Caranya kita perbaiki diri, percantik diri, tingkatkan servis ya. Bersabar. Kalau suami lagi di istri yang lain, anggap lagi liburan. Sudah. Liburan 3 hari. Waktunya saya ngaji, waktunya saya kontak teman-teman. Kan indah begitu. Tapi kalau 3 hari suami pergi seakan-akan penderitaan, repot, kasihan. Tinggal kita bagaimana mindsetnya yang benar, ibu-ibu. Ini cuma teori, ibu ya. Karena saya bukan praktisi, jadi saya kurang begitu mengerti ya. Sudahlah, pertanyaan sudah menjurus, jadi sampai sini saja kajian kita. Insya Allah kita bertemu lagi di kesempatan yang lain. Semoga bapak dan ibu-ibu menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, diampuni dosa-dosanya, dimasukkan ke dalam surga bersama keluarga yang tercinta. Demikian, semoga kita dijauhkan dari virus corona, ya, agar kita dijaga kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.